Pemirsa Gatan Saleh, pelaku penembakan di kantor travel di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur berhasil diringkus polisi. Gatan Saleh ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal berlapis, percobaan pembunuhan, dan atau kepemilikan dan penggunaan senjata api ilegal. Gatan Saleh, pelaku penembakan di kantor travel di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur berhasil diringkus oleh Satreskrim Polrestro Jakarta Timur di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dari hasil pemeriksaan sementara, penembakan terjadi setelah pelaku dan korban berselisih melalui pesan singkat WhatsApp. Diketahui mantan suami Cut Keke dan Dina Lorenza ini kemudian mendatangi lokasi dan melepaskan 3 kali tembakan menggunakan senjata api dengan kaliber 7,65 mm. Pasca kejadian, pelaku mengaku membuang senjata api tersebut ke aliran Kali Ciliwung. Sementara dari hasil tes urin, pelaku dinyatakan positif narkotika, ganja, dan psikotropika. Kini, polisi telah resmi menetapkan Gatan Saleh sebagai tersangka. Sesuai hasil penyidikan, status GSH dapat ditingkatkan menjadi tersangka, dari saksi menjadi tersangka. Tersangka dijerat pasal tentang percobaan pembunuhan dan atau pasal tentang kepemilikan dan menggunakan senjata api tanpa hak dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, Rektor Nonaktif Universitas Pancasila telah selesai menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan pelecehan seksual di Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Kuasa hukum menuding laporan dugaan pelecehan seksual yang dilayangkan korban adalah politisasi untuk membunuh karakter kliennya. Penyidik Ditreskrim Polda Metro Jaya telah memeriksa Rektor Nonaktif Universitas Pancasila Edi Toet Hendranto terkait kasus dugaan pelecehan seksual. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ari menyebut proses pemeriksaan ini masih dalam rangka penyelidikan. Terlapor telah hadir di Subdit Renakta Ditreskrim Polda Metro Jaya untuk dilakukan pengambilan keterangan atas laporan Saudari RZ. Ya, pemeriksaan berlangsung selama 2 jam dalam rangka penyelidikan. Sementara itu, kuasa hukum Rektor Nonaktif Universitas Pancasila, Faisal Hafide, menuding laporan dugaan pelecehan seksual yang dilayangkan korban adalah politisasi. Ia pun menyebut bahwa laporan yang disampaikan korban ke polisi semata-mata untuk membunuh karakter kliennya jelang pemilihan rektor. Jadi kalau tidak ada pemilihan rektor, maka kasus ini tidak akan ada LP. Karena kasusnya itu dianggap waktu-waktu yang lama. Seharusnya apabila dirasa memang benar terjadi kejadian tersebut, laporkan sesegera mungkin. Kasus dugaan pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kampus Universitas Pancasila sempat menggegerkan publik. Bahkan ratusan mahasiswa Universitas Pancasila di Jagakarsa, Jakarta Selatan sempat memblokade Jalan Raya Lenteng Agung. Aksi itu sebagai bentuk kekecewaan terhadap rektornya yang diduga terlibat pelecehan seksual. Buntut dari kasus dugaan pelecehan seksual ini, Yayasan Pendidikan dan Pembinaan Universitas Pancasila memutuskan untuk menonaktifkan Edi sebagai rektor. Sementara itu, 2 korban dugaan pelecehan rektor telah mengajukan permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pasca dirinya dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh 2 orang wanita karyawan terkait kasus dugaan pelecehan seksual. Edi Toet Hendranto, Rektor Universitas Pancasila Nonaktif, akhirnya buka suara. Dirinya mengaku malu atas tuduhan tersebut. Selama 2 bulan ini, saya mendapat hinaan, cercaan, tuduhan yang sangat tidak beretika dan itu tidak saya lakukan sama sekali. Tetapi memang saya menjadi sasaran utama untuk
kegiatan ini, yaitu kegiatan yang sedang berjalan di Universitas Pancasila, pemilihan rektor. Pemilihan rektor itu sebetulnya bagi saya biasa-biasa saja. Karena apa? Di Pancasila saya sudah 13 tahun jadi rektor. Kurang apa coba? Mana jarang-jarang ada rektor 13 tahun. Sebelum rektor Pancasila, saya itu 4 tahun wakil rektor di UI. Tidak pernah terfikirkan sedikit pun oleh saya bisa berada di titik seperti ini. Jadi saya ini di titik nadir paling bawah. Nama baik saya dipertaruhkan, bukan hanya nama baik saya yang hancur. Karena kasus ini mencapai semua pencapaian prestasi loyalitas saya, tiba-tiba harus lenyap. Viral di media sosial rekaman video WNA yang dikawal polisi lalu lintas. Dalam video tersebut, seorang turis asing mengaku telah menyewa polisi tersebut senilai $100 atau sekitar 1,5 juta rupiah. Video seorang turis asing dikawal anggota polisi lalu lintas di Bali viral di media sosial. Dalam video yang diunggah akun Instagram @JustinRosley, ia mengaku menyewa polisi tersebut sebesar $100 atau sekitar 1,5 juta rupiah untuk mengantarnya ke suatu lokasi. Video yang diunggah 30 Januari lalu tersebut juga memperlihatkan anggota kepolisian saat mengawal turis asing tersebut. Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Jansen Avitus Panjaitan menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada perhelatan G20 di kawasan Gianyar, Bali. Oknum petugas yang menerima uang sewa tersebut juga telah menerima sanksi. Terkait dengan temuan video viral, reel Instagram yang diposting pada 30 Januari 2024 oleh akun @JustinRosley dari Manhattan, New York, USA. Ditemukan hasil bahwa benar peristiwa itu pernah terjadi sekitar 2 tahun yang lalu atau pada saat ada kegiatan G20 di Bali. Di sisi lain, Jansen menambahkan, turis asing tersebut dinilai tidak memiliki niat baik. Ia menduga warga negara asing tersebut ingin melecehkan anggota polisi dengan mengunggah video lama tersebut. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pemotor di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur mengeluarkan jimat anti tilang saat diperiksa polisi lalu lintas karena berkendara tanpa memakai helm serta motor tak pakai plat nomor. Meski demikian, pemotor yang masih remaja ini tetap dilakukan penilaian. Inilah momen saat Polantas Polres Bojonegoro menghentikan 2 remaja yang berboncengan tanpa menggunakan helm. Tak hanya itu, motor yang dipakai kedua remaja tidak ada spion dan plat nomornya. Petugas kemudian meminta remaja menunjukkan surat-surat kendaraan, namun keduanya justru mengeluarkan jimat yang mirip batu. Wah, buat anti tilang kan? Tapi tetap ditilang. Benda tersebut dibawa remaja itu agar terhindar dari razia petugas atau jimat anti tilang. No. Wah, buat anti tilang kan? Hal tersebut membuat gelak tawa petugas. Meski membawa jimat anti tilang, namun motor tetap dilakukan penilangan oleh petugas. Razia kendaraan di Jalan Bypass turut Desa Kedaton, Apas, Bojonegoro ini dilakukan karena banyak aduan masyarakat yang resah akibat aksi balap liar. Sejumlah remaja yang sedang mempersiapkan balapan kocar-kacir melarikan diri setelah mengetahui kedatangan petugas, bahkan ada yang bersembunyi di pemakaman umum. Dalam razia ini, polisi mengamankan 11 kendaraan yang akan digunakan untuk aksi balap liar. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir dengan ketinggian 50 cm merendam jalan di Kelapa Gading, Jakarta Utara dan Jalan Lejen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Genangan ini akibat intensitas hujan yang tinggi melanda Jakarta dan sekitarnya. Tingginya intensitas hujan membuat sebagian wilayah di Jakarta tergenang air, diantaranya adalah di Jalan Raya Hibrida Kelapa Gading, Jakarta Utara. Hingga Kamis sore masih tergenang 40 hingga 50 cm.
Meski kendaraan roda 4 sudah mulai dapat melintasi genangan, namun tidak dengan warga yang berjalan kaki. Mereka terpaksa harus menggunakan jasa transportasi dadakan, yaitu delman. Untuk sekali menyeberangi genangan dengan menggunakan jasa delman dikenakan biaya sebesar Rp25.000 hingga Rp80.000 sesuai dengan jarak tempuh. Nggak boleh naik delman, Bu? Nggak bisa jalan di situ tuh, di toko apa? Dari apa namanya? Dari butik nggak bisa jalan dalam. Dalam Ibu ya? 1 tukel lebih. Oke. Bayar berapa tadi Bu naik delman, Bu? Tadi dia maunya 60.000, kita tawarin tadi minta tolong di 25. Sementara itu banjir juga merendam ruas jalan Letnan Jenderal Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Tak hanya menghambat arus lalu lintas, tingginya banjir membuat para pegawai kantoran yang hendak bekerja kebingungan. Mereka bahkan terpaksa harus menggunakan perahu rakitan yang disediakan petugas UPK, badan air demi dapat masuk ke area kantor. Perahu rakitan ini sengaja disiapkan petugas demi membantu para pekerja hingga warga yang hendak beraktivitas di tengah tingginya banjir. Ya, maksudnya ada pencegahan ya, jangan sampai banjir lagi ke depannya. Diketahui banjir setinggi 50 cm yang melanda Cempaka Putih Timur ini diakibatkan luapan kali Utan Kayu. Dari Jakarta Pusat, Ranistun Sanjaya, iNews melaporkan. Video detik-detik bencana angin puting beliung melanda kawasan Gunung Kidul, Yogyakarta viral di media sosial. Data dari BPBD setempat, setidaknya 20 rumah rusak akibat terjangan angin kencang. Seperti inilah video amatir detik-detik saat angin puting beliung melanda kawasan Gunung Kidul, Yogyakarta pada Rabu 28 Februari lalu yang viral di media sosial. Sementara itu BPBD Gunung Kidul mencatat terdapat 20 rumah yang mengalami kerusakan. 18 rumah berada di Kecamatan Patuk dan 2 rumah di Kecamatan Pelayan. Kerusakan didominasi oleh kerusakan atap bangunan. Selain itu, akibat angin kencang sejumlah pohon besar tumbang. Beruntung warga berhasil menghindar keluar rumah sehingga tidak ada korban akibat kejadian ini. Menurut warga, terjangan angin terjadi secara tiba-tiba. Diawali dengan hujan angin, disusul suara gemuruh, awan hitam serta angin kencang. Dulu pernah terjadi atau baru pertama ini? Belum. Saya juga hari ini lihat sama itu gempa aja parah ini kayak tempat saya. Kemarin waktu gempa aja nggak kayak gini. Pada Kamis siang, warga mulai bergotong royong memperbaiki bangunan yang rusak dan membersihkan pohon yang tumbang. BPBD Gunung Kidul sendiri langsung memberikan bantuan kepada warga yang terdampak puting beliung, sembari mengimbau kepada warga untuk mandiri melakukan penebangan pohon yang berpotensi tumbang dan membahayakan. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya, iNews melaporkan. Detik-detik longsor menerjang permukiman penduduk di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. 3 rumah warga porak-poranda tersapu material longsor. Longsor juga menutup akses jalan utama warga. Tebing setinggi 50 meter di Dusun Bekak, Lembang, Randan Batu, Kecamatan Makale Selatan, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan longsor dan menerjang permukiman penduduk. Akibatnya 3 rumah warga porak-poranda tersapu material longsor. Longsor disebabkan oleh intensitas hujan yang masih cukup tinggi mengguyur Tanah Toraja sejak sepekan terakhir. Sementara itu warga sekitar bersama keluarga korban menyelamatkan diri dan mengevakuasi material bangunan rumah yang masih tertinggal dan dapat digunakan. Hingga saat ini, warga terdampak longsor mengungsi ke rumah keluarga mereka karena takut terjadi longsor susulan. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri, iNews melaporkan. Warga Palembang, Sumatera Selatan digegerkan kemunculan seekor buaya berukuran besar muncul di perairan Sungai Musi. Bahayanya lagi buaya tersebut mendekati permukiman warga.
Nah, buaya, jangan mandi Sungai Musi Seekor buaya berukuran 6 meter muncul di perairan Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan. Buaya nampak menyeberangi sungai mendekati permukiman warga. Diketahui kemunculan buaya ini sudah untuk keempat kalinya. Awalnya warga mengira buaya tersebut merupakan seekor biawak yang bersembunyi di balik buga teratai. Warga baru mengetahui seekor buaya setelah melihat buntut yang memiliki gerigi sisik yang besar. Warga berharap kepada pemerintah segera menangkap buaya tersebut agar tidak membahayakan keselamatan warga saat sedang beraktivitas di Sungai Musi. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, pengantin pria di Ponorogo, Jawa Timur memberi mahar 2 karung beras kepada pengantin wanitanya. Sang pria mengaku mahar unik ini sebagai pengingat pernikahan mereka bersamaan dengan kenaikan harga beras yang menjadi sangat mahal. Ada yang tak biasa dari prosesi akad nikah Irwan Sokip dan Ikrimah Zakiyah di Desa Grogol, Ponorogo, Jawa Timur, Kamis pagi. Saat akad nikah yang disampaikan dalam bahasa Arab ini, sang pengantin pria tak hanya menyerahkan emas, uang tunai, dan seperangkat alat sholat. Sokip juga menyerahkan 2 karung beras seberat 50 kg hasil panen padi dari sawahnya sebagai mahar. Menurut pengantin pria, mahar unik ini sebagai pengingat bahwa pernikahan mereka berlangsung bersamaan dengan kenaikan harga beras yang menjadi sangat mahal. Oh, karena ini harga beras lagi melonjak dan harganya itu tinggi, maka dari itu kami berinisiatif menggunakan mahar beras, dan dari pihak perempuan pun mensetujui apa yang saya berikan. Menurut petugas penghulu, mahar beras ini secara syariat diperbolehkan. Akad nikah pun berjalan dengan lancar dan dilanjutkan dengan pesta pernikahan. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Masih di tengah mahalnya harga beras, seorang superhero ikut antri bantuan pangan beras bersama dengan ratusan warga lainnya di Klaten, Jawa Tengah. Kostum superhero dikenakan hanya untuk menghibur warga yang sedang antri. Dengan mengenakan pakaian ala superhero, seorang warga desa Tambakan, Kecamatan Jogonalan, Klaten, Jawa Tengah ikut mengantri dalam bantuan pangan beras. Bersama ratusan penerima manfaat atau KPM, ia datang dengan menaiki sepeda kayunya yang unik. Sarijo namanya. Ia mengambil bantuan pangan berupa beras medium seberat 10 kg. Kostum superhero dikenakan sebagai wujud ekspresi dan dinilai unik. Selain itu, kostum superhero yang dikenakan sekaligus dapat menghibur warga lainnya yang sedang mengantri bantuan beras. Sarijo mengaku senang dapat memperoleh beras dan dapat membantu di tengah mahalnya harga beras di pasaran. Saya ngambil bantuan dari pemerintah beras sebesar 10 kg. Yo, saya memakai kostum ini karena saya suka yang unik-unik, begitu. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Simulasi program makan siang gratis Prabowo Gibran digelar di SMP Negeri 2 Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis siang. Dalam simulasi makan siang gratis yang dihadiri Menko Perekonomian Erlangga Hartarto ini terdapat 4 menu makanan yang disediakan. Mulai dari nasi ayam, nasi semur telur, gado-gado, dan juga siomay. Simulasi program makan siang gratis Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran digelar di SMP Negeri 2 Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis siang. Dalam simulasi program makan siang gratis yang dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melibatkan 4 kelas siswa di SMP Negeri 2 Curug. Terdapat 4 menu yang disediakan dalam program makan siang gratis ini. Diklaim mengandung 500 lebih kalori dan 20 gram lebih protein. Airlangga Hartarto mengatakan,
Untuk anggaran program makan siang gratis ini ditetapkan sebesar Rp15.000 di luar program susu gratis. Agenda pagi ini kami melihat simulasi untuk makan dengan biaya Rp15.000. Evaluasinya kita lihat bahwa menunya cocok, kalori dan gizinya bisa masuk, terus kemudian anak-anak senang, UMKM terlibat. Jadi itu sebetulnya esensi daripada ekosistem. Program makan siang gratis ini tengah menjadi sorotan publik. Pasalnya meski sudah disiapkan dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 2025, namun dirasa kurang tepat sasaran. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani melaporkan. Pemirsa, Komisioner KPU Bandar Lampung Ferry Triatmojo dilaporkan ke Bawaslu Lampung terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu 2024. Pelaporan terhadap komisioner ini dilayangkan organisasi masyarakat ke Bawaslu dan DKPP atas dugaan menjanjikan kursi DPRD kepada seorang caleg kota Bandar Lampung dari salah satu partai politik. Selain menjanjikan kursi DPRD, oknum komisioner KPU Bandar Lampung juga diduga meminta uang senilai Rp530 juta. Sejumlah bukti diserahkan ke Bawaslu dan DKPP berupa rekaman percakapan dan informasi berita yang tersebar di media. Bawaslu Lampung akan melakukan kajian terhadap laporan untuk kemudian direkomendasikan ke pihak Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu. Dan sudah kita terima. Kemudian 2 hari ke depan kita akan melakukan kajian awal kembali terhadap laporan ini, dan 2 hari ke depan kita akan sampaikan juga hasil dari kajian awal kita. Apakah akan kita registrasi atau masih ada perbaikan. Indikasi adanya dugaan transaksional jual beli suara pemilu legislatif yang dilakukan Komisioner KPU Bandar Lampung ini juga diduga melibatkan sejumlah calon legislatif lainnya. Dari Bandar Lampung, Andreas Apandi, iNews melaporkan. Pemirsa, jika Anda suka berpetualang dan juga menantang, kurang lengkap rasanya jika belum menikmati keseruan bermain off-road di sirkuit terbaik se-Asia yang ada di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Kegiatan yang cukup memacu adrenalin ini dilakukan Albert Sultan dan Vina Philip bersama komunitas Jeep Pangkal Pinang. Yoi Tradikers, mengawali perjalanan dari jantung kota Pangkal Pinang, ini dia nih partner-partner gokil yang bakal nemenin kita di perjalanan kali ini. Sekarang kita bersama dengan komunitas Jeep Pangkal Pinang. Ya betul banget, dan sekarang kita sudah berkumpul di sini rame-rame mau touring bareng. Yoi, lu lihat aja mobil-mobilnya. Ini udah siap mau diapain aja, mau kebalik, mau juga terserah lu mau ngapain. 1, 2, 3, salam off-road! Lokasi yang bakal kita jajal kali ini bukan tempat sembarangan Tradikers. Katanya nih, trek buatan seluas 25 hektar ini merupakan sirkuit dengan kualitas terbaik di Asia. Waduh, cakep! Adventure itu harus banyak variasinya. Kalau biasanya nggak jajal off-road di trek alami, sekarang gue dan Vina coba bermanuver di trek buatan. Yang jelas, sensasi adrenalinnya gak kalah seru Tradikers. Untungnya, arahan dari Om Popeye, navigator gue, oke punya dong. Welcome, Tradikers, sumpah. Gak pernah balap, ini baru pertama kali megang mobil kayak gini, abang. Gue udah siap nih, pakai tunggangan baru. Semoga aja nasib lo nggak apes lagi kayak barusan ya, Bern. Semangat! Kedalaman air ditambah derasnya hujan yang turun bikin game ini lebih menantang. Alhasil, hampir seluruh badan gue basah nih Tradikers.
Tradikers. Jadi tadi kan gue nggak tahu di sini ada lubang gede banget, tadi gue ngambilnya kenceng. Mesti ditarik. Siap. Aduh, saking dalamnya nih, terjebak dalam lumpur. Mobil gue sampai mesti ditarik sama 3 mobil nih Tradikers. Salut ya sama solidaritasnya.